Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Heri Rohaendi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Muhammadiyah 3 Kota Bandung. Di sini saya akan memaparkan serta diseminasi praktek guru penggerak modul 1.4 tentang aksi nyata penerapan budaya positif di lingkungan SMK Muhammadiyah 3 Kota Bandung. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian di sini telah hadir. Alhamdulillah sangat tepat waktu, dan acara hari ini mungkin sebelumnya sudah diberitahukan bahwa ada beberapa materi dan aksi nyata. Perkenalkan kembali ya, nama saya Heri Rohaendi. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 dari Kota Bandung. Saya di sini akan membuka terlebih dahulu dengan bacaan. Kita sama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Novianto SPD, selaku pendukung dan selalu mendukung guru-guru di SMK Muhammadiyah 3 Bandung ini dengan penuh luar biasa dalam perancangan, dalam penyusunan, dalam semuanya. Beliau telah memberikan kontribusi dan semangat yang luar biasa terhadap guru-guru di SMK Muhammadiyah 3 Bandung, termasuk saya pribadi sebagai guru TIK atau informatika di SMK Muhammadiyah 3 Kota Bandung. Oke, sebelum memulai acara materi hari ini, terima kasih juga tadi saya kembali kepada Bapak Ibu sekalian di sini yang sudah hadir. Sebelum memulai acara materi, saya ingin mendengarkan beberapa pesan atau pembukaan juga nih dari kepala sekolah kita, Bapak Novianto SPD. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Novianto SPD. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita selalu aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati beserta akhirnya juga ya rekan saya yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita ada di dalam acara diseminasi praktik budaya positif yang diselenggarakan diinisiasi oleh Balai Guru Pendidikan Guru Penggerak ya, yang dimana hari ini jadi salah satu peserta ya guru penggerak di angkatan 9. Dan posisi saat ini beliau akan melakukan ya, menjalankan tugasnya berbagi sesuai dengan apa yang beliau dapatkan di modul 1 ya. Karena modul 1 itu ada 4 modul. 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, ada 4 modul ya yang sudah dipelajari, yang harapannya bisa ilmunya ditularkan kepada Bapak Ibu semua. Apa sih budaya positif itu, seperti apa yang diajarkan melalui filosofis Ki Hajar Dewantara. Karena semua orang tahu filosofis Ki Hajar Dewantara, tapi tidak semua orang mempraktekkannya. Itu sedangkan posisi perubahan di kurikulum kurikulum Merdeka ini yang esensinya adalah perubahan pada saat bagaimana dia seorang guru mengaplikasikan apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, tentunya nanti Pak Edi akan menjelaskan ya seperti apa itu pembelajaran gaya sekarang itu seperti apa, bagaimana supaya menarik siswa menarik. Tadi ada keluhan siswa itu slow respon. Nah, ada triknya itu ya. Nah, di guru penggerak ini diajarkan. Nah, mungkin nanti lanjutnya apa itu pembelajaran berdiferensiasi, apa itu pembelajaran apa yang selanjutnya akan didapatkan ya. Jadi intinya kita sebagai baik kalangan milenial ataupun kolonial jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk belajar. Saya sendiri tidak, posisi sekarang tidak mengajar, tapi saya jadi guru penggerak. Kenapa? Supaya kita sama-sama belajar. Dengan belajar kita tahu, dengan kita tahu kita bisa mengamalkannya kepada orang lain. Insya Allah hari ini tidak akan cuma-cuma, akan ada ilmu yang akan di-share oleh Pak Heri ya. Insya Allah, semangat. Tepuk tangan dulu dong buat bersama. Tidak bisa berlama-lama ya, sudah dibuka, sudah insya Allah sudah siap dilaksanakan. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Novianto selaku Kepala Sekolah yang sudah memberikan input yang luar biasa terhadap program guru penggerak ini ya. Mudah-mudahan guru penggerak ini menjadi perubahan atau agen perubahan guru-guru milenial atau guru-guru yang selalu diidam-idamkan oleh semua
siswa ya, terutama mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana murid itu adalah sebagai pusat ya, pendidikan. Ya, jadi murid itu adalah guru itu adalah pendidikan itu atau guru itu adalah semuanya adalah terpusat pada murid. Ya. Ini pada tegang semuanya, pada tegang semuanya ya. Oke, sebelum memulai materi diseminasi praktek modul 1.4 ini, alangkah baiknya kalau misalnya kita menghilangkan penat terlebih dahulu ya. Boleh di Bapak Ibu semuanya berdiri, boleh berdiri semuanya. Kita ice breaking terlebih dahulu ya, ice breaking terlebih dahulu. Oke, kita belajar dulu. Ikutin gerakan ini ya. Siap. Terima kasih banyak ya, luar biasa sekali. Nah, itulah sebagian dari ice breaking ya, ice breaking supaya semangat gitu dalam pembelajaran ya. Oke, sebelumnya mungkin hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekolah. Di sini kita akan belajar tentang budaya positif, di mana disertasi praktek ini adalah sebagian dari guru penggerak dari modul 1.1 ya. Dari modul 1.1 ini nanti ada yang namanya dampak positif di sini ya, dampak positif. Nah, yang pertama di sini adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di mana penyebaran ini adalah yang pertama konsep inti dari budaya positif ini ya, dari konsep inti budaya positif di sekolah itu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi di sini juga konsep budaya positif ini ada 8 ya konsep inti dari budaya positif ini. Ya. Selanjutnya, nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah,
Perubahan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini masih teori tentang miskonsepsi ini, di mana teori ini masih zaman dulu ya, seperti itu. Ya, jadi masih dikontrol oleh guru pembelajarannya. Selanjutnya, di sini mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, ada stimulasi respon dan teori kontrol, di mana ada realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, kalau di teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, itu stimulus respon. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran. Selanjutnya di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi stimulus kontrol ini selanjutnya berperilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang kesalahan. Kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya itu di stimulusnya. Jadi perbedaannya sangat berbeda sekali ya. Berbeda sekali ya di sini. Terus Anda tidak, ya, terima kasih Pak Taufik. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, memaksakan pada saat rujukan gagal. Ini sebenarnya teori kontrol di sini adalah sebagai manajemen atau sebagai manajer. Ya, kalau zaman dulu itu paradigma dari setiap responsif guru itu adalah apa yang dikatakan guru itu benar. Ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya guru yang zaman sekarang itu adalah kita bukan sebagai kontrol tapi sebagai manajemen, ya, menguatkan kepada siswa kita. Dari paradigma ini muncullah yang namanya kurikulum merdeka. Jadi memerdekakan anak supaya ingin belajar, merasa anak itu perlu untuk belajar. Bukan kita yang memerlukan mengajar, tapi anak yang memerlukan belajar, seperti itu. Ya. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, atau misalnya reward atau ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, ini dari kata disiplin positif. Ya. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama lepas dari suku bangsa, dilepas ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan kita melepas semua itu ya, karena kita itu adalah Indonesia itu memiliki ciri apa, Bapak Ibu? Bineka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi satu tujuan ya. Contohnya nilai kebajikan institusi organisasi di sini profil Pancasila, di mana beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkembang bineka global,
gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini semua guru-guru diwajibkan hafal yang namanya apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila ya. Ini tuh ada lagunya ya, ada lagunya profil lagu pelajar Pancasila. Saya juga belum hafal tuh, masih mendengarkan gitu ya. Terus di situ ada Ibo Primary Years atau program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill, di mana dapat dipercaya lulus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan dari suatu organisasi atau institusi ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Ini kebutuhan dasar manusia yang pokok. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, betul? Betul ya. Nah, kita hidup untuk bertahan hidup atau untuk apa? Mencari ridho. Beribadah. Hanya untuk beribadah saja itu tidak. Betul. Oke, di sini ada bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti makan, pakaian, ya, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus ini dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Terus selanjutnya diakui, gitu ya, dihargai. Nah, itu selanjutnya dari rasa sayang ya. Jadi kalau misalnya rasa sayang ini biasanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi gimana mau sayang kalau kita nggak kenal? Ya kan, betul. Aneh-aneh ya. Selanjutnya penguasaan ya. Yang selanjutnya penguasaan ini di mana ada harga diri, keinginan untuk dianggap ya, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar gitu. Selanjutnya ada kebebasan. Nah, ada kebebasan di sini memiliki nilai dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bermain. Terus selanjutnya kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor atau humoris, antusiasme, dan tertawa. Nah, kalau tertawa itu katanya bisa meningkatkan imun, betul tidak? Kalau misalnya sakit gigi malah jadi timpuk kayaknya. Kalau sakit gigi kita ketawa-ketawa ya. Selanjutnya di sini motivasi atau perilaku manusia. Ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 2 macam dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Maaf ya, saya nggak bawa kacamata. Jadi agak ini. Di sini dari motivasi ekstrinsik ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini motivasi ekstrinsik ya. Yang kedua ada motivasi intrinsik, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini 2 hal yang berbeda ya. Di mana 2 hal yang berbeda ini biasanya selalu ada di dalam diri pribadi manusia itu sendiri. Ya. Sambil begini aja, dimakan aja, ya kan? Santai aja. Di sini ya ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini selalu harus ada. Kenapa dikatakan harus ada? Di sini di hukuman tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, konsekuensi
terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengerjakan murid untuk mencari solusi. Nah, di sini adalah 3 macam pilihan dari beberapa guru. Kalau menurut Bapak Ibu, mana yang dari 3 ini mana yang akan dipilih? Apakah sebagai pengukur, apakah sebagai konsekuensi, atau sebagai restitusi? Restitusi. Kenapa yang restitusi? Lebih apa? Jadi memperbaiki dirinya, tidak ada paksaan. Oke. Kesadaran diri sendiri, betul. Nah, kenapa tidak memilih konsekuensi? Kenapa tidak memilih konsekuensi? Malah tertekan, ya, sesuai akan tertekan. Selanjutnya hukuman. Kenapa tidak memilih hukuman? Satu arah, betul. Ya, nah, kita kenapa tadi banyak yang dikatakan dengan memilih restitusi? Betul. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan dulu lah. Luar biasa sekali ya. Nah, betul ya. Nah, kalau guru zaman sekarang itu yang diidamkan oleh siswa itu adalah yang nomor 3 yang dikatakan dengan restitusi. Ya. Nah, maksud di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu adalah anak didik kita, supaya kalau misalnya anak SD, SMP, SMA itu beda jenjang, biasanya hal tersebut itu adalah penanganannya secara khususnya. Kalau SMA seperti apa, SMP seperti apa, SD seperti apa. Yang jelas, kalau secara global, proses menciptakan kondisi bagi murid ini agar memperbaiki kesalahannya adalah merasa, kita harus bisa merasakan bahwa murid-murid itu bukan kita salahkan, tetapi sadar diri bahwa apa yang kita perbuat atau siswa itu merasa bahwa dia itu adalah melakukan kesalahan, gitu. Introspeksi seperti itu ya. Selanjutnya proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, nanti gimana sih solusinya? Contohnya seperti ini misalnya. Beda dengan misalnya kita tanyakan kepada siswa, nah, kenapa bangun kesiangan? Atau berbeda cerita misalnya, kenapa kamu bangun kesiangan? Ya, seperti itu misalnya. Nah, kenapa kamu bangun kesiangan? Katanya siswanya bilang, Pak, saya bangun kesiangan gara-gara saya main HP atau main game gitu. Kenapa kamu main game? Nah, seperti itu. Nah, yang dikatakan restitusi itu adalah bukan seperti itu, tetapi tahu tidak waktunya untuk tidur itu jam berapa? Nah, seperti itu. Jadi selalu berpikir positif supaya anak berpikir gitu. Jadi tidak menjudge atau menekan gitu, tetapi ya betul, seperti itu kurang lebih. Ya, jadi anak itu berpikir seperti itu. Jadi berpikir anak itu pola pikirnya itu terbuka gitu. Ya, dalam hal seperti itu. Nah, selanjutnya di sini 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai guru, coba kita sebagai guru, mana yang kita akan pilih? Manajer. Teman. Manajer dan teman. Terus ada lagi, ya kenapa tidak memilih sebagai penghukum? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Kenapa tidak membuat merasa bersalah? Membuat merasa bersalah.
Betul. Sebagai teman, kita pilih cuma hanya satu. Sebagai teman, gak ada batas dong kata Bapak. Betul. Pemantau, betul aja gitu ya. Sebagai manajer, mengatur apa? Mengatur, membimbing, dan mengarahkan itu adalah sudah mewakili ke semuanya. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai guru, alangkah baiknya mungkin ada titik waktunya kita sebagai teman, ada titik waktunya kita sebagai orang tua, ada titik baliknya kita misalnya sebagai rekan. Apalagi kalau misalnya kita mengajar di SMA atau SMK, ya itu penanganannya beda dengan SD. Ya, kalau anak SD nih misalnya curhat, misalnya Bapak, aku dimarahi sama ibu, ya udah sini kan nggak boleh, ya kan? Gitu. Tapi kalau anak SD mah mungkin nggak apa-apa, anak usia 6 tahun, 7 tahun nggak jadi masalah. Nah, itu penanganannya khusus secara khusus. Jadi intinya adalah kalau dari 5 ini yang bagus menurut guru yang benar-benar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan sebagai manajer, ya gitu. Selanjutnya, nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Hormat pada bendera selama 1 jam itu sebagai penghubung. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Nah ini contohnya, contoh yang tadi. Ini sebagai penghubung kan. Kamu hormat di bendera. Kalau zaman bapak kan seperti itu ya. Zaman dulu gitu. Kalau misalnya kalau kesiangan datang, kamu hormat angkat kaki, gitu ya, angkat kaki. Ya. Nah, zaman bapak seperti itu, kan? Keliling gitu. Iya, disetrap caranya. Nah, itu biasanya seperti itu sebagai penghubung. Nah, ini membuat merasa bersalah. Contohnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu harus selalu mengecewakan Bapak Ibu. Omel, ya, gitu, kan? Selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu kira-kira? Nah, ini adalah sebagai manajer. Contohnya penerapan 5 posisi kontrol pada guru nih. Siswa, dan tidak ada. Oke. Nih, misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, ini sebagai manajer, ya, seperti itu. Ya, ini karena misalnya contohnya di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, sebagai manajer itu adalah seperti ini. Pertanyaannya contohnya, ya, apakah kamu tidak tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Ini sudah jelas. Jadi menyadarkan siswa bahwa kesalahan. Ya, selanjutnya di sini selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Di sini ada satu pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya suka diutarakan pada perempuan. Saya sedang kecewa sama kamu. Betul tidak? Biasanya kata-kata ini yang selalu diucapkan oleh yang namanya perempuan, betul ya? Betul tidak? Betul. Saya kecewa sekali dengan kamu, gitu kan? Ya, ini biasanya seperti itu ya. Posisi kontrol apakah aku? Nah, selanjutnya, aku tidak pernah benar melakukannya. Atau aku tidak pernah benar di mata kamu. Biasanya seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Biasanya ini adalah kontrol untuk manajer supaya kita ke siswa lebih dekat gitu. Ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini merasa apa siswanya? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Terpaksa. Oke, kita ulangi lagi. Ini masuknya ke penghukum atau apa? Setuju? Merasa bersalah apa?
Merasa bersalah itu bahwa misalnya contohnya yang tadi apa namanya nih. Berapa kali Bapak Ibu harus memberikan kamu selalu mengecewakan? Nah, apa? Membuat merasa kamu tidak pernah mendapatkan jika nilai jika tidak mengerjakan tugas. Maksudnya kemana coba? Tadi kata pegawai menghukum atau Hamidah? Sebagai penghukumnya, ini adalah sebagai penghukum betul. Oke. Nah, mengapa keyakinan kelas? Nah, kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Nah, tadi 5 konsep dari budaya bagaimana kita menangani apa namanya sebagai murid. Jadi apa aja tadi yang ada 5 sebagai penghukum murid kita. Jadi guru itu ada 5 ya, sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, sebagai manajer dan terakhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau keyakinan itu kesepakatan bersama, kalau peraturan itu penentuan antara yang ada. Penentuan. Oke, ada yang lain? Ada yang lain perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan itu baku, keyakinan itu bisa kasih. Itu. Nah, nanti kita juga sama-sama nih udah disediakan di belakang. Kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Nah, jadi kenapa harus ada keyakinan kelas beda dengan peraturan? Kalau peraturan kelas itu baku, tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah kita yang membuat, kita yang melaksanakan. Kalau peraturan kita hanya mematuhi, ya, mematuhinya, gitu. Selanjutnya, nah, membentuk keyakinan kelas, ya, membentuk keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak. Nah, nanti kita sama-sama akan belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas, ya. Berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif. Maksud dinyatakan dalam pernyataan positif itu contohnya seperti ini. Kamu jangan memakai sepatu ya. Itu kalimat positif. Kalimat bukan negatif. Kalimat positifnya adalah nah, kalimat positif itu jangan menggunakan kalimat kata larangan. Betul. Ya, kalimat positif positif itu. Kalau kalimat negatif, kayak kata-kata tadi jangan. Apalagi dilarang. Tidak boleh. Apalagi kalau kalimat misalnya contohnya lagi, misalnya membuat suatu keyakinan kelas dalam bentuk negatif misalnya. Jangan berbicara di kelas. Nilai dari kata positifnya apa? Jangan. Sebaliknya harus. Jangan berbicara di kelas ketika guru sedang menerangkan atau sedang berbicara. Kalimat positifnya apa ya? Kalimat positifnya apa? Kalau diubah menjadi keyakinan kelas. Saling menghargai ketika ada orang yang Betul. Saling menghargai ketika ada orang yang berbicara. Nah, contohnya seperti itu. Contoh lain. Jangan telat datang ke sekolah. Datanglah tepat waktu. Nah, seperti itu. Itu kalimat dari kalimat positif. Dari kalimat negatif ke kalimat positif. Nah, keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif, ya, itu tidak dibuat dalam pernyataan positif. Jadi si anak itu diajak untuk membudayakan supaya setiap kata-kata itu adalah positif. Jangan membuat
namanya kata-kata sebagai kata larangan tadi. Kalimatnya kayak anjuran. Anjuran seperti itu. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sesuai dengan sehingga diterapkan di sekolah. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ya seperti itu. Selanjutnya, jadi ini harus dipahami terlebih dahulu. Nanti kita akan bagi dua kelompok. Ya, satu kelompoknya berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 5. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi nanti membuat 10 keyakinan kelas. 10 keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu boleh menggunakan kata negatif terlebih dahulu, baru dirumuskan ke dalam kalimat positif. Setelah itu nanti kita akan ubah keyakinan mana yang masuk ke dalam disiplin, saling menghargai, dan beberapa poin penting lainnya. Ya, lanjut. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah ini validasi tindakan. Kita baca dulu di sini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi, di mana yang pertama validasi tindakan yang salah, ya, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Selanjutnya di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Nah, ini biasanya prinsip ini biasanya digunakan ketika kita berhadapan dengan siswa. Ya, membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Ini biasanya sering digunakan atau sering dipakai ya ketika kita lagi berdiskusi sama siswa. Selanjutnya, Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi ingin mencari solusi. Permasalahan ini kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya ini adalah menstabilkan identitas. Yang pertama validasi, kan tadi ada 3 segitiga restitusi itu. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu tadi apa? Menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu adalah ini biasanya yang sering dipakai. Yang pertama membuat salah itu wajar. Ya, jadi sebelum kita menyalahkan siswa, kita harus bertanya dulu, menstabilkan identitas dulu. Membuat jadi merasa bahwa siswa itu nyaman, ya, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kedua, validasi kesalahannya, validasi apa yang kemudian berbuat. Nah, tindakan yang salah, contohnya seperti ini, ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini contoh dari validasi. Nah, selanjutnya, padahal kamu tidak bisa melakukan hal buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu hal yang penting. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu bagimu. Contohnya misalnya gini. Nanti contoh kasusnya ada ya. Kita lagi ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan itu berarti di sini salah satu contohnya di sini adalah apa keyakinan kelas kita. Balik lagi, keyakinan kelas kita apa? Selanjutnya yang disepakati bersama itu apa? Seperti apa gambarannya? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini dari segitiga restitusi ini adalah pengembangan supaya kita kepada siswa itu supaya lebih lebih menguatkan, menguatkan siswa kita bahwa apa yang dia lakukan itu adalah termasuk hal yang tidak baik, seperti itu. Ya, jadi bukan menyalahkan, tetapi kita buat bahwa siswa itu nyaman. Yang tadi saya katakan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah tadi apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi
tindakan. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Oke. Nah ini adalah contoh dari video yang sudah dibuat dari demonstrasi kontekstual modul 1.4 ya, salah satunya ini. Modul 1.4. Di sini modul 1.4 juga dalam konteks kerja modul 1.4. Di sini ada videonya juga deh. Oke, kita lihat di sini. Nanti cara menangani beberapa kasus ya. Nah, di sini yang pertama yang tadi demonstrasi kontekstual menggunakan segitiga restitusi yang tadi. Yang pertama yang dari budaya positifnya, dari disiplin positif, kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah diutarakan di awal. Selanjutnya ini segitiga restitusinya. Ya. Nah ini segitiga restitusinya, suatu proses dialog, validasi tindakan, menyiapkan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan membuat kesalahan bagian proses pembelajaran. Selanjutnya di sini juga ada validasi, ya. Validasi ini adalah memikirkan dari stimulus respon. Selanjutnya menyatakan keyakinan, kemudian akan memberikan pertanyaan yang bermakna, memunculkan motivasi. Nah ini kasus yang pertama. Contohnya dengan kasus yang pertama. Dia tidak menerima tugas PR atau sering dicontek temannya. Nah, ya Rika, nama Rika. Nah ini salah satu contohnya. Ya, ada ini. Nah ini contohnya, ini Dela itu jadi sering dicontekin sama Rika. Ya, dicontekin sama Rika. Nah ini penyelesaian masalah yang menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang tadi. Jadi menanyakan terlebih dahulu kedua apa yang terjadi, apa yang dia lakukan. Nah ini menstabilkan identitas dulu. Jadi menanyakan hal-hal yang sudah dilakukan, hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh Dela terhadap Rika, gitu. Ya. Selanjutnya validasi tindakan. Nah, kemudian ditanyakan kepada Dela. Misalnya contohnya ini pertanyaannya, yang terbuat Dela itu salah apa benar, gitu, seperti itu. Dengan tadi menegur dengan kasar atau mencontek, seperti itu. Nah ini validasi terlebih dahulu. Jadi si anak itu dibuat bahwa ini benar tidak, gitu. Menyadari bahwa oh iya betul ini salah, gitu. Ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, kalau menanyakan keyakinan, ini sudah masuk keyakinan kelas kita belum? Sudah disepakati kelas kita belum? Dengan cara apa? Menghargainya. Kalau misalnya mencontek itu masuknya ke dalam mana? Mencontek itu masuknya ke dalam disiplin, dalam keyakinan kelas semuanya. Saling menghargai atau disiplin. Disiplin apa saling menghargai?
Kalau contek saling menghargai, saling menghargai. Kalau kita menghargai terhadap orang lain, kalau menghargai terhadap diri kita. Selanjutnya di sini ada video dengannya ini tanggapan dari dalam sendiri. Nah ini ada alumni, ada alumni di sini. Kasus kedua di sini ada anak namanya Anggun, sering datang terlambat ke sekolah, banyak pelajaran yang tertinggal dikarenakan main game sampai lupa sampai terlambat ke sekolah. Nah berikut segitiga kasusnya. Jadi menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga diskusi. Soalnya kalau tadi menanyakan apa benar salahnya seperti apa kepada siswa, menanyakan keyakinan kelasnya apa sudah benar apa belum, validasi tindakan. Nah, cara menangan seperti inilah yang dirasakan harus setiap guru itu memilikinya. Ya, ada 3 validasi yang harus dimiliki oleh guru. 3 segitiga diskusi ini memang benar-benar menyarankan bahwa siswa itu diajak untuk berdiskusi, bukan diceramahi seperti itu. Ya, contohnya. Ya. Oke, kita merumuskan keyakinan kelas guna mendukung mereka belajar. Bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas? Tadi kan yang pertama itu segitiga diskusi. Selanjutnya kita membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Yang pertama merumuskan keyakinan kelas. Ini yang pertama siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Contohnya datang tepat waktu, apalagi tidak jangan ngobrol di kelas dan semacamnya gitu ya. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Selanjutnya mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, mengecek menyepakati keyakinan. Nah di sini siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Guru dapat mengajak siswa untuk menuliskan keyakinan. Nah, ini adalah menanyakan sebagai universal. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini contoh-contohnya setelah keinginan murid tertampu, guru merumuskan keyakinan kelas. Nanti kita akan belajar sama-sama. Terus guru siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Terus selanjutnya mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Validasi kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh guru dan siswa. Ini soal zuhur atau mau dilanjut atau nanti dulu sedikit lagi soal. Lanjut dulu ya. Oke. Nanti dibagi 2 berarti ya. Dibagi 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Gitu. Silakan ada kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 2 sebelah sini. Nah, misalnya kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini. Nah, yang pertama merumuskan belajar ini diubah di sini menjadi sekaligus unit, gitu ya. Bagaimana cara untuk membuat suatu keyakinan kelas, buat suatu keyakinan kelas itu ke dalam kalimat negatif terlebih dahulu. Jadi 10 poin kalimat negatif. Silakan dirumuskan terlebih dahulu kalimatnya kalimat negatif. Maka nah kalau sudah nanti boleh ditempel di sini. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Misalnya di sini kalimat keyakinan kelasnya di sini apa aja? Ditempel di sini. Jadi kalimat keyakinan kelas
tulisnya di sini ada 10 T-nya ditempel. Setelah itu diubah menjadi kalimat positif. Menjadi kalimat positif. Menjadi kalimat positif. Membuat kalimat positif dan kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya 10 dan nanti buat kalimat negatif 10 bunyinya. Nanti ditempelnya di depannya.
Demikianlah pemaparan materi dan diseminasi praktek aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di lingkungan SMK Muhammadiyah 3 Kota Bandung. Teacher will never stop till you are going better. Sebagai guru, janganlah berhenti untuk belajar, berkarya, dan berbagi. Sekian dan terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.